Alhasil, Kapelin menyuruh para preman itu menghajar Hai-il, namun sayangnya para preman tersebut langsung kalah oleh mereka. Setelah itu, Hai-il pun akan membawa semua barangnya yang membuat semuanya ketakutan karena jika semua barang itu diambil, maka mereka pasti akan mati. Dan dari sinilah Hai-il tahu jika mereka semua adalah bawahan dari Park. Di sisi lain, Dowu lagi-lagi datang ke kantor polisi melaporkan pabrik tempat Gemsik bekerja. Namun polisi itu tetap saja tidak mempercayai Dowu hingga akhirnya Dekan Lee pun datang menjemput Dowu pulang. Setelah sampai di sekolah, Dekan Lee memarahi Dowu dan menghukumnya. Dowu dilarang pergi keluar sekolah lagi dan jika itu dilanggar maka Dowu akan dikeluarkan dari sana. Sementara itu, Hong-sik masih saja terus memandangi wajah Kyung-sun. Hong-sik sudah benar-benar jatuh cinta kepadanya saat ini. Tak berselang lama, anak buahnya menelepon mengabari jika barangnya disita oleh Hai-il, membuat Hong-sik tentu saja merasa kesal. Kembali ke mereka bertiga, saat itu Cha-yong membawa Hai-il dan Da-yong ke sebuah tempat di mana mereka akan menyimpan barang-barang haram yang tadi disita. Cha-yong menjelaskan jika tempat itu sangat aman karena hanya dirinya dan atasannya sajalah yang tahu tempat tersebut. Tak berselang lama, Hai-il ditelepon Dowu yang mengabari jika ia sudah tidak bisa meninggalkan sekolah lagi karena dihukum oleh Dekan Lee. Dowu menyuruh Hai-il mendatangi Gemsik karena sudah seharian ini Dowu tidak melihat serta mendapatkan kabarnya. Di sisi lain, Dong-hyun memerintahkan Hyun dan bawahannya untuk mencari keberadaan Hai-il lalu mengambil lagi barang-barangnya jika Hyun ingin bebas dari buronannya saat ini. Lalu saat Dong-hyun pergi, terlihat jika di mobilnya sudah terpasang sebuah alat pelacak. Hai-il sendiri kini tiba di rumah Gemsik dan mencoba memanggilnya dan karena tidak mendapatkan jawaban, Hai-il pun masuk lalu terkejut ketika melihat jika Gemsik sudah tidak bernyawa lagi, membuat Hai-il pun sangat sedih. Dowu yang mendengar kabar tersebut pun langsung bergegas menuju ke sana walaupun saat ini ia sedang dihukum oleh Dekan Lee. Di sisi lain, Dong-hyun menyuruh seorang polisi untuk mengurus kematian dari Gemsik dan di saat itulah Dong-hyun baru menyadari jika di mobilnya telah dipasangi alat pelacak. Kembali ke rumah Gemsik, saat itu Hai-il meminta polisi yang bernama Jin-soo itu untuk melakukan otopsi. Namun karena Jin-soo disuruh membereskan kasus ini dengan cepat oleh Do-hyun, ia jelas menolak dengan alasan jika tidak ada yang perlu dicurigai dari kematian Gemsik. Setelah itu, mereka berdua pergi ke kamar mayat melihat jasad Gemsik di mana Dowu mulai menyalahkan dirinya sendiri yang tak bisa menjaganya. Setelah itu, mereka berdua kembali menyuruh Jin-soo melakukan otopsi pada jasad Gemsik karena mereka merasa ada yang aneh dengan kematian tersebut. Walaupun sudah jelas jika badan Gemsik mengeluarkan bau kimia, Jin-soo tetap saja menolak melakukan otopsi, membuat Hai-il seketika langsung terpancing emosinya. Alhasil setelah itu, Hai-il berencana akan mengecek sendiri pabrik tempat Gemsik bekerja untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Park dan para bawahannya terlihat sedang memaking barang-barangnya untuk segera dikirim ke Hong Kong. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba kepolisian dari Seoul datang untuk menggerebek pabrik tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan, para polisi itu melapor kepada Byung-il si kepala jaksa jika mereka hanya menemukan bahan pembuatan salep bakar saja. Hai-il yang ada di sana mendengarkan perbincangan salah satu polisi yang mengungkapkan jika bahan salep itu sangat mirip dengan obat-obatan jenis kasenin. Sementara itu, Sang-sik dan Yohan akhirnya bertemu tim yang lain di mana setelah diceritakan semuanya, Sang-sik mengetahui jika para pembunuh bayaran dari Laos itu menggunakan bela diri tradisional mereka, di mana faktanya mereka adalah prajurit yang sangat terlatih. Namun menurut Cha-yong, walaupun mereka sangat terlatih, Hai-il pasti bisa mengalahkannya. Setelah itu, mereka pun mendatangi Hai-il yang menceritakan semuanya. Kemudian Cha-yong pun mulai memeriksa barang-barang yang sudah mereka sita kemarin dan mengetahui jika barang itu memanglah kasenin, membuat Hai-il pun merasa ada yang aneh. Setelah itu, mereka mulai mengintai pabrik tersebut dari jarak jauh, di mana mereka terkejut setelah tahu jika orang-orang itu menggunakan para lansia sebagai pekerjanya. Kembali ke rumah sakit, saat itu Jin-soo akan membawa jasad Gemsik ke ruangan kremasi, membuat Hai-il dan Dowu tidak terima dan terjadilah ketegangan di antara mereka hingga bawahan Jin-soo menembak mereka menggunakan pisau taser. Di sisi lain,
Kyung Sun masih saja penasaran dengan noda darah yang ada di kamarnya, di mana saat sedang tertidur, tiba-tiba ada sosok wanita yang ada di sampingnya. Keesokan harinya, Kyung Sun akhirnya bisa memancing Do Hyun karena kini Do Hyun mulai membuka kedok pekerjaan kotornya. Sementara Hae-il dan Do-woo akhirnya dibebaskan oleh Dekan Lee yang saat itu sangat marah, namun saat itu mereka berdua langsung kabur secara diam-diam, membuat Dekan Lee pun merasa kesal. Mereka berdua pergi menemui Dayong yang memberitahu jika jasad Geum-sik sudah dikremasi, membuat Hae-il dan Do-woo pun hanya bisa terdiam sedih mengetahuinya. Di sisi lain, Hong-sik yang kini jatuh cinta pada Kyung Sun mulai menelepon dan mengajaknya pergi melihat pesta bintang jatuh. Namun, Kyung Sun jelas menolak karena ia tidak menyukai Hong-sik. Kembali ke Hae-il, saat itu ia menemui Dekan Lee dan meminta agar mengampuni Do-woo lalu menghukumnya saja. Awalnya, Dekan Lee menolak, namun saat Hae-il mengatakan jika ia akan melakukan kesepakatan dengan Dekan Lee, akhirnya ia pun setuju membuat Do-woo tidak jadi dikeluarkan. Di sisi lain, Hong-sik pergi ke gereja dan menemui pastor untuk memberitahu jika ia akan mengadakan acara penggalangan dana di gereja. Suster Kim yang mendengar pembicaraan itu pun mulai curiga dan ada yang aneh dengan Hong-sik. Tak lama setelah itu datang seorang wanita bernama Ko Marta yang mengungkapkan jika ia ingin mendaftarkan diri ke acara pertunjukan gereja, yang tentu saja hal itu membuat Suster Kim dan Sung Kyu senang. Di sisi lain, Jaeyoung dan Dayong terlihat sedang mengawasi markas Hong-sik yang saat itu kedatangan beberapa mobil. Sementara Hae-il kembali bertemu dengan Kyung Sun, di mana Kyung Sun mengungkapkan ada kenalan Do Hyun yang mencoba mendekatinya. Setelah tahu jika pria itu adalah Hong-sik, Hae-il pun mengingatnya jika pria itu merupakan pengusaha kaya raya yang sering berdonasi ke gereja. Nah, di saat itu, Hae-il mengungkapkan sebuah rencana untuk menyusup ke markas para pengedar dengan menggunakan Dayong sebagai penjahat buronan karena wajahnya sangat mirip. Semua tim yang mendengarkan rencana itu pun jelas setuju kecuali Dayong sendiri. Namun saat Hae-il mengungkapkan jika orang itu melakukan pembunuhan secara berkelompok, akhirnya Dayong setuju karena ia mempunyai teman untuk menyamar. Setelah itu, Song-sak memukuli wajah Dayong agar mempunyai bekas luka di wajahnya supaya mirip dengan wajah dari si buronan. Alhasil, misi penyamaran pun akan dilakukan oleh mereka berempat untuk menyusup masuk ke markas para pengedar tersebut. Malam harinya, Hae-il yang sedang berdoa sendirian di gereja tiba-tiba merasa sangat pusing karena penyakitnya mulai kambuh hingga akhirnya dia pun pingsan. Dan setelah bangun dari pingsannya, Hae-il mendengar ada suara gaduh dari luar gereja yang ternyata patung di depan sekolah terbakar, yang tentu saja kejadian itu dilakukan oleh Hong-sik sebagai peringatan kepada Hae-il. Sementara itu, kepala jaksa Byung-il yang ingin pulang tiba-tiba dihadang oleh bawahan Hong-sik hingga ia harus merelakan nyawanya. Sesamanya di markas, Park langsung menyuruh anak buahnya membekukan jasad Byung-il ke dalam balok es seperti yang lainnya. Lalu di keesokan harinya, Hong-sik menunjukkan jasad Byung-il yang sudah membeku itu kepada Dong Hyun, membuatnya kini merasa sangat lega. Setelah itu, Dong Hyun menghubungi Kyung Sun dan menyuruhnya segera ke kantor karena ia akan memberi pekerjaan tentang anak seorang menteri yang kecanduan narkoba. Alhasil, Kyung Sun segera ke kantor di mana di sana ia bertemu dengan detektif Kyun dan para bawahannya. Setelah itu, Kyung Sun pergi ke ruangan Mari untuk melihat dua pecandu tersebut. Terlihat mereka sangat arogan karena faktanya mereka adalah anak seorang menteri. Namun karena Kyung Sun sudah sangat berpengalaman menangani para pemuda seperti itu, ia pun bisa dengan mudah membuat mereka jadi ketakutan. Di sisi lain, Doksun dan yang lainnya sedang merencanakan misi mereka untuk menyusup ke para pengedar. Diketahui fakta jika kekasih Maksan alias si pria buronan adalah seorang dukun, yang pada akhirnya Jaeyounglah yang akan menjadi dukun tersebut. Setelah itu, mereka pun menemui para preman lokal yang merupakan bawahan Park. Kemudian mereka langsung bertanya mengenai Hae-il yang membuat para preman itu tak mau memberitahukannya. Nah, karena dibuat kesal, akhirnya Song-sak langsung menghajar mereka semua. Alhasil, para preman tersebut pun sangat ketakutan, lalu Song-sak mulai memperkenalkan diri mereka sebagai geng tengkorak. Di sisi lain, Jinsu datang ke gereja untuk mengidentifikasi kebakaran yang terjadi. Menurutnya, ini semua dilakukan oleh orang-orang dari sekte lain yang tidak menyukai gereja.
Namun Hail tidak setuju dengan apa yang dikatakan Jinsu dan justru merasa curiga jika Jinsu sedang tidak melakukan investigasi dengan benar karena hanya mengarang saja. Hail pun kemudian meminta berbicara di tempat lain bersama Dekan Lee, di mana saat itu Hail menjelaskan jika pelakunya adalah seorang pengedar narkoba terbesar di Korea. Mendengar hal tersebut, Dekan Lee jelas merasa ketakutan, di mana ia tahu jika Hail mencoba menangkap para bandar tersebut. Dekan Lee kemudian penasaran mengapa Hail mencoba menangkap para bandar tersebut. Hail pun beralasan jika bukan dia lalu siapa lagi, karena semua polisi dan jaksa di sana sudah bekerja sama dengan para bandar itu. Walaupun perbuatan itu sangat hebat, namun Dekan Lee menganggap jika pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan seorang pastor dan meminta Hail untuk berhenti melakukannya, karena jika tidak maka sekolah mereka juga pasti akan terkena dampaknya. Namun Hail tetap bersikeras akan melanjutkannya karena ini menyangkut masa depan anak-anak muda di Korea. Dekan Lee pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena terungkap fakta jika mereka berdua sudah membuat kesepakatan bersama. Hail menjanjikan jika pendaftaran sekolah mereka akan naik 3 kali lipat di tahun depan, jadi Dekan Lee harus menutup mata apapun yang Hail lakukan di sana. Setelah itu, Hail ditelepon Dayong yang memberitahu jika rencana awal mereka berhasil dan kini para preman lokal sudah mulai mengenal mereka. Di sisi lain, Kyung Sun nampak sedang mengikuti kemana perginya Dong Hyun, di mana saat itu ia pergi ke suatu tempat untuk melakukan rekaman tentang kasus anak menteri yang seorang pecandu. Ternyata itu adalah sebuah tempat rahasia milik Dong Hyun yang mana ia selalu menyimpan rekaman semua kasusnya di sana. Keesokan harinya, Dong Hyun bertemu dengan reporter bernama Kim Duki, di mana sebelumnya Dong Hyun meminta bantuan agar mencari tahu identitas Hail. Setelah tahu jika Hail adalah mantan pasukan khusus, Dong Hyun pun jadi percaya jika ia memang sehebat itu. Nah, tujuan pertemuan ini sebenarnya adalah untuk membahas tentang para pengedar narkoba yang mana Dong Hyun berencana akan mengadu domba antara mereka dengan para polisi. Dan ketika para pengedar tersebut sudah mulai melemah, barulah dia akan masuk agar namanya semakin melejit. Di sisi lain, Park yang kini sudah mendengar nama Maksan mulai memberitahu Hong Sik jika Maksan adalah pembunuh bayaran yang kini menjadi buronan. Park mengungkapkan jika Maksan mau melakukan apa saja asalkan mendapatkan bayaran yang setimpal. Park pun lalu merekomendasikan Maksan untuk menjadi bawahan Hong Sik karena dirasa akan berguna. Hong Sik pun tertarik, namun ia menyuruh Park menyelidikinya terlebih dahulu. Keesokan harinya, Hong Sik datang ke gereja untuk mengikuti ibadah pagi, di mana saat itu Suster Kim menjelaskan kepada Hail jika Hong Sik akan melakukan penggalangan dana di gereja besok. Di saat yang bersamaan, ternyata Kyung Sun juga datang ke gereja menyamar secara diam-diam, namun kedatangannya itu diketahui oleh Hail. Setelah ibadah selesai, Hong Sik masuk ke ruang pengakuan dosa, di mana Hong Sik mengungkapkan jika akhir-akhir ini ia merasa sangat berdosa. Namun Hail menjawab jika Hong Sik seharusnya tak melakukan pengakuan dosa karena Hong Sik sering berdonasi ke gereja. Dan kebaikannya kini bisa membuatnya menjadi anak kesayangan Tuhan. Setelah itu, Hail menemui Kyung Sun yang sedang asik reuni dengan Suster Kim dan juga Sung Kyu. Hail memarahi Kyung Sun karena sebenarnya ia menyuruh Kyung Sun merahasiakan kedatangannya di Busan kepada timnya. Namun Kyung Sun mengungkapkan jika ia datang ke sana hanya untuk meminta bantuan karena ia sering diganggu oleh makhluk halus di rumahnya. Alhasil, Hail pun langsung datang ke rumah Kyung Sun untuk melakukan pengusiran hantu. Di saat itulah, Kyung Sun akhirnya melihat sosok hantu wanita yang ada di belakang Hail. Jelas saja hal itu membuat Kyung Sun ketakutan, namun Hail merasa kesal karena ia tidak bisa melihat hantu tersebut. Hingga pada akhirnya, Hail pun memilih pergi dan hantu itu pun terus menempel pada Hail. Setelah itu, Kyung Sun lagi-lagi ditelepon Hong Sik yang mengajaknya mendatangi festival bintang jatuh. Namun lagi-lagi Kyung Sun menolak ajakan tersebut yang membuat Hong Sik pun kembali kesal. Di sisi lain, kelompok tengkorak Dayong akhirnya mendatangi markas Park dan bertemu dengan Jellyfish dan juga Kapelin. Sebelum masuk ke dalam markas, ponsel mereka akan disita terlebih dahulu untuk menjaga privasi. Lalu setelah masuk, mereka bertemu dengan Park, di mana saat itu Park sangat suka dengan gaya dan juga perilaku mereka, hingga pada akhirnya Park pun menjadikan mereka bawahannya. Jellyfish lalu bertanya mengapa mereka mencari Hail. Dayong menjawab jika Hail sudah mengganggu bisnis mereka yang akan menghasilkan uang 500 juta won. Jadi kini mereka harus membunuh Hail.
Tak berselang lama, salah satu anak buah Park datang dan memberitahu jika Maksan yang ada di sana adalah palsu, karena ia sangat mirip dengan detektif Dayong, rekan Hail. Seketika, Dayong pun langsung panik, namun Park baru mendapatkan informasi jika kini Dayong sedang bersama Hail di sebuah kafe. Hal itu seketika membuat Dayong pun lega karena penyamarannya tidak terbongkar. Setelah itu, mereka pun pergi ke kamar di mana Dayong langsung mengeluarkan ponsel mini pemberian dari Hail. Dari sinilah terungkap jika orang yang saat ini bersama Hail adalah paman Dayong yang wajahnya sangat mirip dengannya. Setelah itu, Hail ditelepon oleh Dong Hyun yang mengajaknya untuk bertemu, di mana saat itu Dong Hyun yang sudah tahu jika Hail adalah mantan pasukan khusus merasa sangat kagum. Namun, Dong Hyun memperingatkan Hail untuk berhenti mengusik para kartel tersebut karena jika masih saja terlibat, maka orang terdekat Hail satu persatu akan terbunuh. Jelas saja, di sini Hail tak memperdulikan peringatan tersebut dan akan tetap maju melakukannya karena ia tidak takut kepada siapapun. Setelah itu, Hail bertemu Dong Sik yang memberikan sebuah flash disk dari Jayong, di mana di dalamnya berisi informasi kapal markas dari para pengedar itu. Kembali ke kapal, saat mereka sedang makan siang, tiba-tiba Jellyfish memanggil Jayong agar ikut dengannya. Ternyata saat itu Jellyfish meminta agar Jayong meramalkan masa depannya. Namun tentu saja Jayong menolaknya, membuat Jellyfish terus memohon hingga akhirnya Jayong mau asalkan Jellyfish menyiapkan uang 20 juta won. Keesokan harinya, Kyung-sun mengobrol dengan Dong Hyun yang mengatakan jika sebentar lagi akan terjadi kekacauan yang besar di tengah-tengah para pengedar. Mendengar hal itu, Kyung-sun pun sangat excited dan meminta Dong Hyun menjelaskannya secara lengkap. Namun Dong Hyun mengatakan jika ia akan memberitahu Kyung-sun di waktu yang tepat. Setelah itu, Kyung-sun mendengar berita tentang hilangnya kepala jaksa, di mana saat itu Mari yang juga ada di sana tak sengaja menjatuhkan gelas karena kaget mendengar berita tersebut. Di sisi lain, Hail menemui temannya untuk mencari informasi mengenai para pengedar yang memiliki tato berbentuk cicak. Teman Hail itu menjelaskan jika kelompok itu merupakan para kartel dari Laos yang bernama Gekko dan mereka dipimpin oleh seseorang yang biasa dipanggil dengan Puka. Namun keberadaan Puka kini entah di mana, membuat Hail curiga jika kini Puka pasti berada di Korea. Setelah itu, Hail bertemu Kyung-sun yang memberikan informasi jika akan ada kekacauan di kubu para kartel. Namun ia belum tahu pastinya. Selain itu, kepala jaksa juga diduga telah meninggal dunia, di mana yang melakukannya pasti para kartel atas perintah dari Dong Hyun. Kembali ke kapal, saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba Jellyfish datang dan mengatakan kepada Jayong jika uangnya sudah siap, membuat Jayong akhirnya mempunyai ide untuk mengungkap siapa sebenarnya bos besar mereka. Ketika sedang meramal, Jayong berkata jika masa depan Jellyfish akan tergantung kepada bos besarnya. Jadi kini Jayong juga harus membaca wajah dari bosnya itu. Alhasil, karena Jellyfish memang percaya dengan hal-hal gaib, akhirnya ia pun mau menunjukkan foto bos besarnya yang tentu saja membuat mereka semua terkejut karena bos besarnya itu adalah Hong Sik. Sementara itu, Hong Sik ini berada di gereja dan akan segera melakukan sambutan untuk acara penggalangan dana yang ia adakan. Di saat yang bersamaan, Hail mendapatkan informasi dari Dayong tentang siapa bos besarnya. Alhasil, setelah tahu identitas dari Hong Sik yang sebenarnya, Hail pun segera menyuruh Suster Kim memindahkan semua tamu ke dalam. Hail lalu memandang dengan tajam ke arah Hong Sik yang membuat Hong Sik sadar jika kini identitasnya sudah terbongkar. Akhirnya, terjadi perkelahian sengit di antara mereka berdua, di mana saat itu Hail tiba-tiba merasa pusing karena penyakitnya kambuh, sehingga Hong Sik bisa memanfaatkan situasi untuk memenangkan pertarungan. Sung-kyu yang melihat kejadian tersebut pun langsung menghubungi Kyung-sun sehingga tanpa berlama-lama Kyung-sun menelepon Hong Sik memberitahu jika ia mau diajak menonton festival bintang jatuh. Mendengar hal tersebut, Hong Sik pun sangat senang dan tak berselang lama tiba-tiba para polisi datang untuk menangkap Hong Sik karena ternyata wanita yang bernama Martha itu adalah kepala polisi yang memang sudah mengincar Hong Sik sejak dulu. Hail yang mengetahui fakta tersebut sangat kaget, di mana kini Hong Sik pun ditangkap atas tuduhan pembuatan narkoba, penyelundupan, dan juga pembunuhan. Setelah itu, Hail pergi ke kantor polisi untuk berbicara empat mata dengan Martha, di mana ternyata Martha memiliki kepribadian yang penakut. Itulah mengapa kini ia merasa ketakutan setelah menangkap bos besar kartel narkoba. Hail pun kemudian bertanya sejauh mana Martha tahu tentang Hong Sik.
Martha menjelaskan jika Hong Sik merupakan bos besar narkoba yang sangat ditakuti dan bahkan sudah banyak membunuh para pengedar kecil agar bisa membesarkan gengnya. Hong Sik juga mendapatkan backingan dari seorang jaksa bernama Dong Heon. Lalu untuk penangkapan kali ini sebenarnya Martha hanya ingin melindungi Hae-il saja dan ia tidak bisa menangkap Hong Sik karena kurangnya bukti. Martha pun kini mulai panik karena sebentar lagi Hong Sik pasti akan dibebaskan oleh pengacaranya yang membuatnya akan segera dibunuh. Mendengar hal itu, Hae-il pun mencoba menenangkannya. Dan benar saja, tak berselang lama, Hong Sik pun dibebaskan oleh pengacaranya, di mana saat itu Hae-il dan Hong Sik mulai bertatap muka dan memperingatkan satu sama lain. Setelah itu, Hae-il bertemu dengan Kyung Sun untuk mengungkapkan informasi penting jika menurut laporan dari temannya, Hong Sik memiliki kebiasaan untuk meledakkan markasnya jika sudah tidak dibutuhkan lagi. Artinya, cepat atau lambat, kapal yang sekarang ditumpangi oleh Dayong dan yang lainnya akan diledakkan juga. Alhasil, kini mereka harus mencari tahu di mana keberadaan Hong Sik meletakkan bom-bomnya. Sementara di kapal, mereka berempat mengendap-endap dan berencana keluar dari sana. Namun naasnya, mereka malah ketahuan di mana Dayong beralasan jika ia akan menemui ibunya sebentar. Nah, Park yang memang sudah sangat percaya kepada mereka pun mengizinkan, namun Kapelin harus mengawasi mereka semua. Akhirnya, Dayong dan yang lain bertemu dengan Suster Kim yang menyamar sebagai ibu Maksan. Dan Kapelin yang melihatnya pun juga ikut bersedih. Alhasil, Kapelin langsung melaporkan kepada bosnya jika Maksan memang asli. Kembali ke mereka, saat ini mereka berencana mencari tahu keberadaan bom yang terpasang di kapal markas Hong Sik. Dan inilah saatnya Johan beraksi dengan pendengaran supernya. Malam harinya, Martha yang akan masuk ke dalam rumah tiba-tiba didatangi oleh jellyfish yang akan menculiknya. Martha yang ketakutan pun akhirnya berusaha lari, namun karena jalannya buntu ia pun pasrah. Beruntungnya, saat itu Hae-il datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Sementara itu, Hong Sik akhirnya bertemu dengan Kyung Sun untuk melihat bintang jatuh, di mana Hong Sik mulai mengeluarkan rayuan mautnya yang membuat Kyung Sun sedikit ilfil. Setelah itu, Hong Sik mengajak Kyung Sun makan malam, di mana saat itu Hong Sik memberikan sebuah hadiah padanya. Di sisi lain, Hae-il yang akan tertidur terlebih dahulu meminum obatnya dan ketika sudah tertidur pulas, tiba-tiba ia dibangunkan oleh suara dari beberapa koin yang bergerak sendiri, yang ternyata itu adalah perbuatan dari hantu yang sebelumnya mengikuti Kyung Sun. Keesokan harinya, Kyung Sun membuka hadiah pemberian Hong Sik dan kaget karena di dalamnya berisi kalung berlian yang sangat berat. Setelah dicek, ternyata harga kalung tersebut mencapai 2,5 miliar won, membuat Kyung Sun pun terkejut dan matanya berubah menjadi uang. Alhasil, Kyung Sun pun mengembalikan kalung emas itu kepada Hong Sik dengan alasan jika kalung itu terlalu mahal untuknya. Padahal itu semua Kyung Sun lakukan agar membuat Hong Sik lebih tergila-gila padanya dan tahu jika dia bukan wanita matre. Di sisi lain, Hae-il mulai bergerak untuk mengikuti anak buah Hong Sik dengan motornya, sementara tim yang berada di kapal mulai diperkenalkan dengan Hong Sik yang mulai percaya kepada mereka. Hong Sik mengungkapkan jika mereka memiliki misi untuk membunuh Hae-il nantinya. Setelah itu, Hong Sik menemui Dang Heon dan menceritakan jika Kyung Sun adalah wanita yang ia cari-cari selama ini. Kemudian, Dong Heon menjelaskan jika ada banyak siswa sekolah teologi yang mengadakan acara demo anti narkoba. Dong Heon yang merasa terganggu lalu meminta agar Hong Sik menghentikan mereka. Dan alhasil Hong Sik pun langsung menyuruh anak buahnya menuju ke sekolah teologi untuk menghentikan demo tersebut. Kembali ke tim, mereka akhirnya mulai mencari keberadaan bom yang ada di kapal, namun pergerakan mereka dipergoki oleh Park dan bawahannya. Sementara itu, Jellyfish dan bawahannya tiba di sekolah dan mulai mengobrak-abrik sekolah tersebut dan membereskan para murid yang membuat Dowu langsung meminta bantuan kepada Hae-il. Di sisi lain, Kyung Sun terlihat datang ke tempat rahasia milik Dong Heon dan ketika mencoba masuk ke sana, tiba-tiba Kim Mari datang lalu menyetrumnya. Di sisi lain, Hong Sik mendatangi tempat kerja teman Hae-il yang mana Hong Sik langsung melumpuhkan wanita tersebut. Hae-il sendiri kini sampai di sekolah dan langsung menghajar para pengedar. Di pertarungan tersebut, Hae-il sempat terkena pukulan sehingga membuatnya terluka. Dan saat Dekan Lee dan Sung Kyu datang, mereka melihat Hae-il yang jatuh pingsan setelah menerima pukulan tersebut. Kembali ke kapal, saat itu Dayong beralasan pada Park jika ia dan teman-temannya hanya ingin berjalan-jalan saja, namun malah tersesat.
Hal tersebut membuat salah satu bawahan Park semakin curiga dengan Dayong, namun Park tetap akan mempercayai mereka sampai mendapatkan bukti kuat. Di sisi lain, Hail kini dirawat di ruang ICU rumah sakit di mana Suster Kim dan Sung Kyu sangat terkejut ketika mengetahui penyakit yang diderita oleh Hail. Sementara itu, Dong Hyun datang ke kantor jaksa pusat untuk menemui kepala jaksa baru untuk menjilat kepadanya. Setelah itu, Dong Hyun mendapatkan telepon dari detektif Hyun yang mengabari jika para bawahan Hong Sik datang ke sekolah dan menyerang para murid-murid. Mendengar hal itu, Dong Hyun pun jelas kesal karena bukan itu yang ia inginkan. Kembali ke rumah sakit, Dekan Lee yang mulai curiga dengan pergerakan Hail akhirnya bertanya kepada Suster Kim siapa sebenarnya Hail. Suster Kim pun menjelaskan jika sebenarnya Hail adalah seorang belator yang tentu membuat Dekan Lee dan Dowu terkejut mendengarnya. Di sisi lain, Doksun yang pulang ke markas melihat semua rencana dari Hail yang tersusun rapi di tembok, di mana saat itu Doksun akhirnya mulai kepikiran untuk membuat rencana baru, yaitu mengambil semua uang milik para pengedar. Alhasil, Doksun langsung menelepon teman lamanya untuk meminta bantuan. Kembali ke kapal, saat itu Park membawa Dayong dan teman-temannya ke hadapan Hong Sik. Park mengungkapkan jika mereka masih curiga jika Dayong adalah Maksan palsu. Namun tiba-tiba Jellyfish membela mereka dan mengatakan jika dukun wanita itu asli karena ia sudah meramal masa depannya. Dan karena kini Hong Sik sedang merasa kesal, akhirnya Jellyfish langsung dibunuh olehnya. Melihat kejadian tersebut, tentu saja semua orang di sana merasa kaget. Lalu setelah itu, Hong Sik pun akan segera mengeksekusi Maksan dan teman-temannya. Namun beruntungnya, Kapelin langsung berkata jika Maksan yang asli mempunyai luka di punggungnya akibat bertarung dengan pemimpin Yakuza dulu. Mendengar hal itu, Hong Sik pun langsung meminta Dayong melepaskan pakaiannya dan ternyata Dayong mempunyai luka di punggungnya. Sehingga kini Hong Sik percaya jika Maksan adalah asli. Setelah semuanya selesai, mereka pun merasa sangat lega di mana Dayong mulai bertanya-tanya bagaimana Kapelin bisa tahu jika ia memiliki luka di punggungnya. Songsak pun lalu mengingatkan jika saat pertama kali mereka masuk ke sana, Dayong sempat membuka bajunya di depan Kapelin. Namun mereka masih bingung mengapa Kapelin malah menolong mereka. Dan tak berselang lama, mereka mendapatkan pesan jika saat ini Hail sedang dirawat di rumah sakit. Sementara Kyung Sun juga mendapatkan kabar jika Hail dirawat di rumah sakit, membuatnya langsung bergegas menuju ke sana. Di dalam mimpinya, Hail bertemu dengan Pastor Lee di mana mereka mulai mengobrol tentang masalah yang sedang dihadapi oleh Hail. Namun, tiba-tiba Hail malah terbangun karena ternyata Kyung Sun sedang menghajarnya. Kemudian, Kyung Sun langsung memberitahu Dayong tentang penyakit yang diderita oleh Hail, membuat mereka semua pun merasa cemas dan berencana akan pergi dari kapal. Namun saat akan pergi, Yohan malah mendengar suara wanita yang ternyata itu adalah teman Hail yang sedang disiksa oleh Hong Sik. Mengetahui jika ada seorang wanita yang disiksa, mereka pun memutuskan untuk tak pergi dan lebih memilih menolongnya terlebih dahulu. Kembali ke rumah sakit, saat itu Martha mendatangi Hail dan mengungkapkan jika ia ingin melakukan pengakuan dosa. Ternyata dulu Martha dan ibunya diancam oleh Park. Hal itulah yang membuat Martha sangat takut untuk melakukan apapun. Mendengar pengakuan itu, Hail langsung menguatkan Martha dan menunjukkan foto-foto pembunuhan yang dilakukan para kartel narkoba tersebut. Melihat kekejian dari mereka, Martha pun sangat marah dan memutuskan untuk tak takut lagi melakukan apapun. Keesokan harinya, Hail sudah diperbolehkan pulang, di mana Dowu langsung menemuinya dan memberitahu jika ia ingin menjadi Koms. Mendengar hal tersebut, Hail pun menjawab tidak bisa, karena seorang Koms harus mempunyai sertifikasi. Mendengar hal itu, Dowu pun terlihat sedih lalu ia langsung memberikan potongan koran yang mana itu adalah informasi penting bagi Hail. Sementara di kapal, Dayong akhirnya menemui Kapelin dan bertanya bagaimana ia bisa tahu bekas luka di punggungnya dan siapa wanita yang sedang disiksa. Namun saat itu Kapelin tidak mau menjawabnya. Sementara itu, Martha kini menjadi kepala polisi yang tegas, di mana saat itu ia mengumumkan jika tim detektif Hyun akan dibebas tugaskan dari kasus narkoba dan akan digantikan tim baru yang dipimpin langsung oleh dirinya. Alhasil, Hyun pun langsung melaporkan kejadian ini kepada Dong Hyun. Sementara Martha bersama Hail pergi ke tempat pengedaran narkoba para preman lokal dan setelah sampai mereka langsung melakukan penangkapan. Di sisi lain, Hong Sik tiba-tiba ditelepon Kyung Sun yang mengajaknya bertemu. Mendengar ajakan tersebut, Hong Sik tentu saja langsung mau dan akan segera pergi menemuinya.
Nah, di saat itu Kyung Sun mulai mengorek informasi mengenai bom yang dipasang Hong Sik. Namun saat itu Hong Sik sama sekali tidak terpancing untuk memberikan informasi apapun. Malam harinya, Kapelin lagi-lagi didatangi oleh Dayong, namun saat ini semua tim ikut menanyainya sehingga Kapelin pun akhirnya menyerah dan mengungkapkan fakta jika ia merupakan salah satu anggota investigasi narkoba dari kepolisian. Mendengar hal tersebut mereka pun sangat senang. Namun Kapelin langsung menangis karena ia tidak bisa kembali ke kepolisian setelah terjebak di dalam kartel ini selama 4 tahun. Sementara itu, Hail mendapatkan kabar dari Dayong jika rekan wanitanya dari agen intelijen telah ditangkap Hong Sik dan sedang disiksa. Mendengar kabar itu, Hail langsung memberitahu Kyung Sun dan mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan rekannya itu. Sementara Park bertemu dengan Dok Sun yang menyamar sebagai pengusaha kaya, di mana saat itu Dok Sun berkata jika di markas Park telah dipasangi bom oleh bos besarnya. Mendengar hal itu, Park pun langsung melapor kepada Dong Hyun jika Hong Sik sudah menyiapkan bom di markas serta gas beracun yang bisa mengenai mereka kapanpun. Alhasil, saat itu Dong Hyun memutuskan untuk segera bergerak dan melaporkan keberadaan Hong Sik kepada Interpol agar mau diajak bekerja sama untuk menangkap bos kartel tersebut. Sementara di kapal, Dayong membuat sebuah rencana agar mereka bisa memasukkan Hail dan Kyung Sun ke sana. Mereka pun lalu melakukan ritual pengusiran roh jahat, di mana saat itu Dayong memberitahu jika roh yang saat ini berada di sana adalah roh belut api. Lalu tak berselang lama, mereka pun dikejutkan dengan kehadiran si belut api. Dan karena Park sangat peduli kepada belut api, ia pun memohon kepada Dayong agar mengirim roh tersebut ke alam baka, agar belut api bisa pergi dengan tenang. Akan tetapi, Dayong mengungkapkan jika ia tidak bisa melakukannya dan hanya 2 gurunya lah yang bisa. Alhasil, mereka pun memanggil 2 guru Dayong yang tidak lain adalah Hail dan Kyung Sun. Di sisi lain, Dong Hyun mendapatkan informasi dari detektif Hyun di mana ia melihat rekaman CCTV rumah sakit yang memperlihatkan Kyung Sun sedang menjenguk Hail. Mengetahui hal itu, Dong Hyun akhirnya baru sadar jika Kyung Sun merupakan rekan Hail dan selama ini selalu memata-matainya. Sementara itu, Hail dan Kyung Sun yang sudah menyamar akhirnya bertemu dengan Park dan anak buahnya. Di mana saat itu, Park menyuruh mereka berdua mengirim roh belut api ke alam baka. Kyung Sun pun akan melakukannya asalkan ia diajak menyusuri setiap sudut kapal tersebut tanpa terkecuali. Sementara Hail sendiri memanfaatkan situasi untuk menyelamatkan temannya dengan dibantu oleh Kapelin. Setelah sampai di ruangan, Hail langsung mengalahkan penjaga dan mengeluarkan temannya itu. Hail kemudian meminta agar Kapelin membawa temannya itu keluar dari kapal karena ia akan membantu tim yang lain. Sementara Dayong dan yang lainnya akhirnya mendapatkan kabar jika Hail berhasil menyelamatkan temannya, sehingga mereka langsung menghajar Park dan bawahannya lalu berniat kabur dari sana. Namun ternyata pasukan tiba-tiba datang yang membuat mereka akhirnya bertarung. Di sisi lain, Hail justru sampai di ruangan Hong Sik di mana pertemuan itu langsung dimanfaatkan Hail untuk membalaskan kekalahannya. Alhasil, di pertarungan tersebut Hail dapat mengimbangi Hong Sik bahkan bisa melumpuhkannya. Nah, karena misi menyelamatkan rekannya selesai, Hail memutuskan untuk kabur bersama timnya dengan bantuan Suster Kim dan juga Sung Kyu yang menjemput mereka. Sementara itu, Kapelin ternyata juga membawa seluruh lansia ke kantor polisi lalu menyerahkannya kepada Komarta. Kembali ke kapal, Hong Sik yang mengetahui semua ini, kecerobohan dari Park langsung mengajarnya habis-habisan. Dan kali ini karena sudah mulai di ujung tanduk, asisten Hong Sik menyarankan agar Hong Sik kabur dari Korea sambil membawa semua uangnya. Di sisi lain, tim Hail terlihat sedang kelelahan setelah sampai di markas. Dan dari percakapan Dayong dan Hail terungkap fakta jika ternyata belut api bisa hidup lagi karena faktanya tubuh belut api sensitif terhadap dingin yang bisa memicu detak jantungnya berhenti. Setelah itu, mereka mulai kesal kepada Hail yang tidak menceritakan tentang penyakitnya. Hail pun hanya bisa meminta maaf kepada timnya dan meyakinkan mereka jika ia masih baik-baik saja, berjanji akan melakukan pengobatan setelah semua ini selesai. Di sisi lain, Dong Hyun melihat berita tentang Marta yang mengumumkan jika kepolisian akan mulai berperang melawan para kartel, membuat Dong Hyun pun kesal karena merasa rencananya terganggu. Sementara itu, Dok Sun terlihat datang menjenguk Park yang sedang terluka
di mana saat itu ia mendengar Dong Hyun yang menelepon Park dan menyuruh agar membunuh Kyung Sun serta Martha. Alhasil, Kyung Sun yang akan masuk ke dalam rumah tiba-tiba didatangi oleh 2 orang suruhan Park dan beruntungnya saat itu Mari menolongnya menggunakan alat penyetrum. Sehingga Kyung Sun sadar jika Marilah yang telah menyetrumnya saat ada di tempat rahasia milik Dong Hyun. Sementara itu, Martha juga didatangi oleh orang suruhan Park, namun kali ini Martha yang sudah pemberani malah membuat kedua orang tersebut ketakutan setelah melihat Martha yang memegangi pistol. Kembali ke rumah Kyung Sun, saat itu Mari menjelaskan jika sebenarnya ia adalah mata-mata yang diutus oleh mantan kepala jaksa Hyung Il yang kini kemungkinan sudah tewas. Mari mengira jika Kyung Sun bukan berada di pihaknya sehingga ia terpaksa menyetrumnya saat itu. Namun setelah tahu jika Kyung Sun adalah mata-mata juga, akhirnya ia menolongnya sekarang. Mendengar hal itu, Kyung Sun pun sadar jika kini Dong Hyun sudah tahu penyamarannya. Dong Hyun sendiri kini merasa sangat kesal setelah mendengar kabar jika orang-orang Park gagal menjalankan tugasnya. Malam harinya, Doksun kembali mendatangi Park untuk merencanakan rencana licik mereka mengambil semua uang milik Hong Sik. Sementara itu, Hae-il mendatangi Dekan Lee dan mengungkapkan jika kini ia sudah tahu jika dulu Dekan Lee sempat terlibat peperangan dan membantu seorang belator. Hae-il bisa tahu setelah melihat potongan koran yang diberikan oleh Dowu kemarin. Mendengar hal itu, Dekan Lee pun akhirnya tidak bisa mengelak jika ia memang pernah terlibat. Namun saat ini ia sudah memutuskan untuk berhenti mencampuri urusan seorang belator karena di saat itu ia sampai kehilangan salah satu sahabatnya. Mendengar penjelasan itu, Hae-il pun mengungkapkan jika kematian pasti akan datang. Namun alangkah baiknya sebelum kematian itu terjadi mereka bisa membuat orang-orang di sekitarnya hidup bahagia tanpa ada gangguan. Mendengar penjelasan tersebut, Dekan Lee pun mulai terdiam. Di sisi lain, Hong Sik tiba-tiba mengajak Kyung Sun pergi ke luar negeri, namun tentu saja Kyung Sun menolaknya. Lalu setelah itu, Hae-il menemui Kyung Sun dan mengungkapkan jika sepertinya Dong Hyun belum memberitahu Hong Sik tentang identitas Kyung Sun. Nah, seketika Kyung Sun langsung teringat dengan pembicaraannya dengan Mari. Mari mengatakan jika di rumah Kyung Sun adalah rumah bekas pembunuhan, di mana si korban belum ditemukan sampai sekarang. Lalu ketika Kyung Sun menunjukkan wajah dari si korban, Hae-il tiba-tiba pingsan, membuat Kyung Sun mulai kebingungan. Di sisi lain, Dong Hyun akhirnya memberitahu identitas asli Kyung Sun yang membuat Hong Sik syok berat, tak percaya karena ia merasa dijebak. Alhasil, keesokan harinya Hong Sik langsung menculik Kyung Sun, di mana saat itu Hong Sik mulai menjalankan rencananya untuk meledakkan semua bomnya. Namun saat Hong Sik menekan tombolnya, bom tersebut tidak ada yang meledak, membuat Hong Sik tentu saja sangat marah. Di sisi lain, Hae-il yang mencoba menelepon Kyung Sun merasa terkejut karena yang mengangkat teleponnya adalah Hong Sik. Tanpa berlama-lama, Hae-il pun pergi ke gereja untuk menyelamatkan Kyung Sun bersama Dayong. Saat masuk ke sana, Hae-il melihat Kyung Sun yang sudah duduk di kursi di mana ada bom yang terpasang di tubuhnya. Dari kejauhan, Hong Sik memberikan 2 pilihan kepada Hae-il, menyelamatkan temannya atau mengorbankan dirinya sendiri. Mengetahui waktu yang sudah mepet, akhirnya Hae-il memutuskan untuk mengorbankan diri dengan menodongkan pistol ke kepalanya sendiri. Tapi tiba-tiba ada sebuah senjata melesat ke Kyung Sun sehingga bisa membuat bom yang ada di tubuhnya mati. Ternyata itu adalah perbuatan dari Suster Kim dan Sung Kyu yang akhirnya menunjukkan kemampuannya. Kejadian tersebut tentu membuat Hong Sik sangat kesal karena lagi-lagi ia gagal. Setelah itu, Hae-il menjelaskan kepada mereka semua jika bom yang coba diledakkan oleh Hong Sik sudah berhasil dimatikan oleh timnya. Kemudian, Kyung Sun dan Mari mendatangi Dong Hyun untuk menyampaikan salam perpisahan, di mana Dong Hyun merasa sangat kaget setelah tahu jika Mari juga ternyata adalah seorang mata-mata. Sementara di kantor polisi, Martha memberitahu Hae-il dan Dayong jika akan ada penangkapan Hong Sik yang akan dilakukan oleh Interpol. Mendengar hal itu, Hae-il pun sadar jika ini adalah perbuatan dari Dong Hyun. Hae-il teringat dengan perkataan Kyung Sun jika Dong Hyun mempunyai rencana untuk menghancurkan para kartel itu dengan mengadu domba mereka. Lalu dengan ditangkapnya para kartel tersebut, maka Dong Hyun nantinya pasti akan dianggap sebagai pahlawan. Alhasil, dari sinilah mereka berencana untuk menangkap Hong Sik terlebih dahulu sebelum Interpol bergerak. Martha kemudian mengangkat kembali Chaeyoung serta Kapelin ke anggota kepolisian di mana mereka akan ikut terlibat dalam penangkapan ini.
Keesokan harinya, Hong Sik semakin dibuat naik pitam setelah mengetahui jika semua uang miliknya telah hilang. Hong Sik pun mencoba menghubungi Park yang ternyata saat itu Park tidak mengangkat teleponnya. Tertawa riang bersama Doksun karena kini semua uang milik Hong Sik ada pada mereka. Sebelum pergi, Doksun meletakkan alat pelacak ke tumpukan uang tersebut lalu memberitahu Hae-il dan juga Daeyeong tentang hal tersebut. Sementara Dong-hyun bertanya kepada Park di mana keberadaan Hong Sik saat ini. Park yang sudah memasang alat pelacak di mobil Hong Sik akhirnya tahu jika Hong Sik berusaha kabur dari Korea menggunakan kapal. Mengetahui hal tersebut, Dong-hyun bergegas menghubungi Interpol agar mereka segera bergerak menangkap Hong Sik. Malam harinya, Kyung-sun menghubungi Hae-il di mana sekarang ia dan Mari akan mencari bukti keterlibatan Dong-hyun dengan para kartel itu. Setelah sampai di tempat rahasia, mereka langsung masuk, namun sayangnya mereka tidak menemukan apapun. Hanya saja Mari melihat ada alat transmisi yang dapat mentransfer data ke tempat lain, sehingga Mari mengira jika Dong-hyun menyimpan semua data-datanya di dekat sana. Sementara itu, Jaeyoung dan para tim polisi lain bersiap karena mereka akan melakukan penangkapan kepada Park. Sementara di sekolah, Do mengumpulkan semua murid yang sempat mengadakan demo anti narkoba di mana saat itu mereka sedang merencanakan sesuatu. Singkatnya, Jaeyoung dan timnya akhirnya tiba di markas Park di mana saat itu Park terkejut melihat Kapelin di pihak polisi. Kapelin pun lalu mengungkapkan identitas aslinya yang membuat Park pun kesal. Dan pada akhirnya pertarungan antara kedua belah pihak pun terjadi. Namun sayangnya karena jumlah bawahan Park sangat banyak, mereka pun kewalahan. Namun beruntungnya saat itu Do dan para murid lain datang untuk membantu mereka. Tak hanya para murid, Dekan Lee pun juga muncul lalu akan memimpin para murid-murid untuk menangkap para bandar tersebut. Hingga pada akhirnya berkat kerjasama antara mereka semua pengedar itu pun berhasil ditangkap. Nah, Park yang mencoba untuk melarikan diri tidak menyangka karena Doksun tiba-tiba datang dan langsung menangkapnya. Di sisi lain, Hong Sik terlihat sudah bersiap kabur menaiki kapal di dermaga. Namun tiba-tiba ia langsung dikepung oleh para Interpol. Mengetahui jika ini perbuatan dari Dong-hyun, Hong Sik jelas merasa sangat kesal. Dan di saat yang bersamaan, Hae-il pun datang mengatakan kepada para Interpol jika Dong-hyun juga termasuk komplotannya. Di tengah-tengah perdebatan itu, tiba-tiba ada sebuah pintu pesawat yang terjatuh sehingga membuat Hong Sik bisa melarikan diri. Sementara Hae-il dan timnya melihat berita tentang kejadian tersebut dan merasa lega karena Dong-hyun gagal mendapatkan ketenaran. Namun di samping itu mereka juga perlu waspada karena kini Hong Sik masih berkeliaran. Di sisi lain, Dong-hyun memulai rencana cadangan dengan meminta bantuan kepada para petinggi Korea yang pernah ia bantu. Jika tidak dibantu, maka Dong-hyun akan menyebarkan semua kasus anak-anaknya. Alhasil, Dong-hyun langsung ditunjuk sebagai kepala kantor pusat investigasi narkoba. Tim Hae-il yang mengetahui informasi tersebut jelas merasa kesal. Dan karena kini Dong-hyun berada di Seoul, Martha pun menyarankan agar mereka semua juga ke sana, sementara yang di Busan akan ia urus bersama Jaeyoung. Nah, ketika Kyung-sun berkemas, Hae-il mengungkapkan kengeriannya kepada sosok hantu yang pernah ada di sana. Dan ketika Hae-il sedang ketakutan, ia malah mendengar ada suara di balik dinding kamar, membuat mereka langsung melapor kepada polisi. Dan setelah dicek, ternyata di balik tembok itulah jasad si wanita korban berada. Keesokan harinya, mereka mendapatkan kabar jika Sang Heon sudah siuman dari komanya, membuat mereka tentu saja merasa sangat senang. Malamnya, Hong Sik terlihat membeli banyak senjata untuk melakukan sesuatu. Sementara Hae-il dan timnya akhirnya kembali ke Seoul, di mana saat itu Hae-il dan Kyung-sun mengumumkan jika mereka akan membawa Dong-hyun ke persidangan atas tuduhan jika Dong-hyun sudah bekerja sama dengan para kartel narkoba. Kyung-sun kemudian menunjukkan beberapa bukti yang sudah ia bawa dan meyakinkan para media jika Dong-hyun akan mendapatkan hukumannya. Dong-hyun sendiri kini sedang merasa kesal dan mengancam para petinggi jika dirinya jatuh maka mereka semua juga akan ikut jatuh. Singkat cerita, sidang pun dimulai, di mana saat itu Kyung-sun menunjukkan bukti video yang telah dibuat oleh timnya tentang kejahatan yang dilakukan oleh Dong-hyun. Hong Sik yang melihat persidangan itu akhirnya bisa tahu keberadaan Dong-hyun karena faktanya ia ingin sekali membunuhnya.
Dong Hyun sendiri kini mengungkapkan jika ia sedang menyamar agar bisa masuk dan mengetahui bos para kartel. Namun tentu saja pengakuan tersebut langsung disangkal oleh Do Young, di mana yang sebenarnya menyamar adalah dirinya dan juga Hae-il. Persidangan pun mulai memanas ketika para saksi yang ada di pihak Dong Hyun mulai membelanya, membuat Hae-il sangat kesal kepada mereka. Alhasil, karena kurang kondusif, persidangan pun ditunda. Setelah sidang dilanjutkan, Martha maju sebagai korban, di mana ia sering mendapatkan ancaman dari Dong Hyun lewat orang lain agar dirinya tidak lagi menangani para bandar itu. Namun Dong Hyun lagi-lagi diselamatkan oleh salah satu bawahan Hong Sik yang kini dihadirkan menjadi saksi jika Dong Hyun tidak ada hubungannya dengan bos besarnya. Dan karena tidak menemukan hasil, akhirnya persidangan pun ditunda sampai besok. Saat akan pulang, Dong Hyun mulai menyombongkan diri di depan Hae-il dan yang lainnya. Lalu di keesokan harinya, laki-laki Dong Hyun mendapatkan dukungan dari Man Cheon sebagai seorang petinggi negara. Ia membela Dong Hyun yang mana mereka memang berencana akan mengungkap para bandar dan juga menangkapnya. Namun kali ini, Kyung Sun akhirnya membuka bukti kuat yang mana isi di dalam rekaman tersebut adalah percakapan antara Dong Hyun dan juga Man Cheon. Mendengar rekaman tersebut, Man Cheon pun sangat kesal kepada Dong Hyun. Begitu juga dengan Dong Hyun yang terkejut bagaimana Kyung Sun bisa punya rekaman itu. Ternyata data-data dari Dong Hyun ditemukan oleh Jae-yong ketika sedang memeriksa TKP ditemukannya mayat si wanita. Dong Hyun yang sudah mulai terpojok kembali mengelak dengan mengatakan jika rekaman itu adalah rekaman palsu dan pasti sudah dimanipulasi. Namun tiba-tiba Hong Sik masuk sambil menodongkan pistol kepada mereka semua, di mana setelahnya Hong Sik langsung menghampiri Dong Hyun yang membuat Dong Hyun berteriak di depan kamera jika ia akan menguak jaringan narkoba terbesar di Korea. Akan tetapi, Kyung Sun mengatakan jika kamera yang ada di sana sudah mati. Dan ketika Hong Sik mencoba untuk menembak Dong Hyun, ternyata pistol itu macet, yang mana Dae-yong menduga jika Hong Sik pasti telah membeli pistol dari kelompok Dokbu, yang mana kelompok Dokbu sering menjual senjata palsu. Tak menyerah sampai di situ, Hong Sik langsung mengeluarkan pisaunya untuk menusuk Dong Hyun. Namun perbuatan itu langsung dihentikan oleh Hae-il. Alhasil, perkelahian antara mereka pun terjadi, di mana kejadian tersebut disiarkan secara langsung dan ditonton oleh masyarakat. Dan pada pertarungan kali ini, Hae-il tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengalahkan Hong Sik. Lalu setelah itu para polisi pun datang dan menangkapnya. Tak hanya itu, Dong Hyun yang juga sudah terbukti bekerja sama juga ikut ditangkap, membuat semua orang bersorak gembira mengetahuinya. Sementara untuk semua uang-uang milik Hong Sik kini disita oleh negara, yang membuat Doksun sangat sedih dan harus merelakannya. Singkat cerita, Hae-il akhirnya akan kembali ke Seoul, lalu berpamitan kepada Do-woo sambil memberikan sebuah bingkisan. Lalu Hae-il dan timnya menerima penghargaan dari Keuskupan Vatikan atas keberhasilan mereka menangkap gembong narkoba terbesar. Dan film pun tamat.